Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Novit Saputra. Nomor induk mahasiswa saya 19604221055 dari Prodi PGSD Penjas A 2019. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi psikologi pendidikan. Yang pertama, apa sih pentingnya mempelajari psikologi pendidikan? Kemudian yang kedua, penjelasan secara singkat dari materi psikologi pendidikan, dari perkembangan anak sampai diagnosis kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, 3 inovasi menurut saya untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Oke, tidak usah lama-lama lagi, saya akan menjelaskan penjelasan yang nomor 1 terkait apa sih pentingnya psikologi pendidikan. Apa sih pentingnya psikologi pendidikan bagi seorang guru? Sebagai calon guru, psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh guru agar dapat membantunya dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya, guna mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi serta memberikan penjelasan bahwa siswanya sedang dalam kondisi belajar yang baik atau tidak. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat materi psikologi pendidikan dari perkembangan anak sampai diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, perkembangan anak. Perkembangan anak adalah suatu proses perubahan yang progresif berdasarkan pertumbuhan kematangan. Nah, tahap tumbuh kembang anak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, sensorik motorik, berumur 0 sampai 18 atau 24 bulan. Dari umur tersebut bisa menggerak-gerakkan tangan, menghisap jari, meraih, memegang, dan sebagainya. Kemudian tahap yang kedua, praoperasional. Mulai dari umur 18 atau 24 bulan sampai 7 tahun. Dari umur tersebut, anak bisa menguasai penguasaan bahasa, permainan yang simbolis, mampu menirukan tingkah laku yang dia lihat. Kemudian tahap yang ketiga, operasional konkret, berumur 7 sampai 11 tahun. Dari umur tersebut, anak bisa mengasah kemampuan soft skill dengan melihat. Kemudian tahap yang keempat, operasional formal, umur 11 tahun ke atas. Dari umur tersebut, anak mampu mengambil keputusan. Yang kedua, perkembangan remaja, yaitu masa perkembangan setelah masa anak-anak menuju dewasa, yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, kesadaran, beragama. Nah, perkembangan remaja ini dibedakan menjadi 3 fase umur. Yang pertama, remaja awal, kisaran umur 12 sampai 15 tahun. Kemudian remaja pertengahan, kisaran umur 15 sampai 18 tahun. Kemudian remaja akhir, kisaran umur 18 sampai 21 tahun. Yang ketiga, perbedaan individu. Perbedaan individu ini berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang. Nah, sumber perbedaan antara individu ini dibedakan menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor bawaan, yaitu diturunkan melalui genetik. Kemudian faktor yang kedua, faktor lingkungan, melalui status sosial ekonomi, pola asuh orang tua, budaya, dan urutan kelahiran. Keempat, teori belajar behavioristik. Teori ini mempelajari tingkah laku manusia. Ciri-cirinya, yang pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan secara refleks. Yang ketiga, behavioristik berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Kelima, teori belajar kognitif, yaitu suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati.
Ciri-cirinya yang pertama mementingkan apa yang ada pada diri anak, dua mementingkan peranan kognitif, ketiga mementingkan keseimbangan dalam diri pelajar, yang keempat mementingkan pembentukan struktur kognitif. Keenam, teori belajar humanistik. Teori ini mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Di sini peran guru sangat penting karena sebagai fasilitator untuk memberikan motivasi belajar dalam kehidupan peserta didik. Yang ketujuh, teori belajar Ki Hajar Dewantara. Teori ini ada dua yang harus dibedakan, yaitu antara pengajaran dan pendidikan. Kalau pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah atau kemiskinan dan kebodohan, sedangkan pendidikan lebih memerdekakan manusia dari aspek hidup dan batin. Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, kemudian ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Kedelapan, lingkungan belajar. Lingkungan belajar sama dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Ada beberapa macam lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan alam yang bersifat alamiah. Dua, lingkungan sosial. Ini berupa adat istiadat, organisasi, dan kehidupan beragama. Yang ketiga, budaya. Lingkungan budaya ini sengaja diciptakan manusia untuk tujuan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Kesembilan, motivasi belajar, yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri siswa dan dari luar untuk melakukan sesuatu. Ada dua faktor dalam motivasi belajar, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik, suatu hasrat atau keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita. Sedangkan ekstrinsik, yaitu adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik. Untuk upaya peningkatan motivasi belajar, bisa menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Jadikan siswa peserta yang aktif, berikan masukan, hargai kesuksesan dan keteladanan, kenali minat siswa-siswa Anda. 10. Evaluasi belajar. Tujuannya agar siswa memperoleh kepastian tentang status dalam kelasnya. Bagi guru, merupakan suatu pertanggungjawaban sampai seberapa jauh usaha mengajarnya dikuasai oleh siswa-siswanya. Fungsi evaluasi belajar ini, yang pertama, menempatkan murid dalam kelas atau ranking, penjurusan, kelompok belajar, dan sebagainya. Yang kedua, mengetahui ketepatan metode mengajar. 3. Menyeleksi murid yang berguna untuk meramalkan keberhasilan studi berikutnya. Keempat, mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar. Yang terakhir, untuk mengetahui pedoman mengajar. Ke-11, diagnosis kesulitan belajar, yaitu suatu analisis terhadap gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penyebabnya, yang pertama, intern, bersifat kognitif, afektif, atau psikomotorik. Yang kedua, faktor ekstern, yaitu dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, faktor khusus, yaitu penyakit disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, tentang 3 inovasi menurut saya untuk perubahan pendidikan di Indonesia. Inovasi menurut saya yang pertama, yaitu pengajaran alam sekitar. Maksudnya, anak harus mengetahui barangnya terlebih dahulu sebelum mendengar namanya, tidak kebalikannya. Sebab kata itu hanya suatu tanda dari pengertiannya. Sebagai contoh, mobil. Nah, mungkin anak tersebut belum mengetahui mobil. Mungkin pemahamannya mobil itu apa sih, terbuat dari apa, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, kita bisa memberikan
melihatkan mobil tersebut, kemudian baru memberikan namanya kepada anak tersebut. Nah, ini loh mobil, bukan diberikan pengertiannya terlebih dahulu baru diberikan barangnya. Kaitan dari pengajaran alam sekitar ini berkaitan dengan materi teori belajar kognitif, karena teori belajar kognitif menjelaskan perubahan persepsi dan pemahaman. Setiap individu mempunyai pemahaman dan persepsi yang berbeda-beda. Kemudian inovasi yang kedua, klinik pembelajaran. Nah, klinik pembelajaran ini suatu wadah yang digunakan peserta didik untuk bercerita atau berdiskusi tentang kesulitan yang dialami saat proses pembelajaran. Kaitan dengan materi psikologi pendidikan yaitu diagnosis kesulitan belajar. Kemudian inovasi yang ketiga, inovasi yang terakhir menurut saya ini, pengajaran pusat perhatian. Maksudnya pengajaran ini ditujukan untuk menjelaskan perbedaan psikologis terhadap individu dan bagaimana individu tersebut berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Kaitan dengan materi psikologi pendidikan yaitu dalam teori perbedaan individu. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.